akhirnya sambil kerja pada saat itu jualan Telur? Kenapa ke telur? sama sayur. Oke. Iya, karena apa ya? Itu kayak kebutuhan utama gitu loh. Maksudnya sarannya adalah supaya anak-anak muda mau jadi petani ataupun peternak, karena itu menguntungkan kok. Dan bisnis itu bisa keren gitu loh. Kayak gini yang ada tagnya. Tagnya, ya. Gimana nih cuannya nih setelah setahun membangun poultry? Cukup lagi, Cukup ya. bisa makan kan. Bisa jalan-jalan. Tapi sempat di underestimate gitu nggak sih kayak ketika perempuan gitu yang mau mulai bisnis gitu karena Just keep going. Karena kita as a women itu menghadapin tantangan itu 3 kali lipat hingga 4 kali lipat daripada men CEO. Dan gue berharap itu semua perempuan akan bisa kayak gitu. berani melangkah dari karyawan kantoran menjadi entrepreneur itu bukan hal yang mudah tentunya ya. Karena menjadi entrepreneur itu keluar dari zona nyaman di mana mungkin ketika jadi karyawan itu dapat gaji bulanan. Nah, sekarang entrepreneur harus menjadi mandiri gitu ya untuk bisa bahkan menggaji karyawannya. Nah, sekarang gue udah barengan sama Drusella. Hai. Halo, Hai, apa kabar? sehat ya guys. Sangat bersemangat sekali. Senang sekali ya. Lumayan ya, makin banyak pundi-pundi jadi lebih Wah, mantep banget. Cuannya makin oke nih ya berarti. tugas pajak. Drusella ini adalah seorang womanpreneur gitu ya. Dulu memang karyawan kantoran gitu ya di kantor dan akhirnya sekarang punya usaha sendiri di bidang agribisnis gitu ya. Gimana nih kerjaan sekarang, kesibukan gimana nih Drusella? Menyenangkan sih gitu. Sebenarnya pada saat dulu juga menjadi karyawan juga sebenarnya menyenangkan ya. Cuman kita mungkin banyak belajar ketika jadi karyawan, terutama dihadapkan sama leader kita di sebuah perusahaan, terus how to be leader dan bagaimana kita mau di-treat as a pegawai, bagaimana kita men-treat pegawai nanti dan ingin menjadi leader seperti apa nanti, itu juga menyenangkan menganalisis itu gitu ya. Tapi sekarang ketika posisi di atas ternyata lebih menyenangkan kalau buat gue. I know how to lead because mulai dari bawah gitu loh. Jadi dua-duanya menyenangkan dalam proses hidup ya. Tapi kayaknya ini mimpi yang gue mau deh gitu. Wow, oke. Udah ini ya, Leader. semakin dekat dengan mimpi yang memang dimau gitu ya. Bener. Tapi gimana awalnya dulu ketika melangkah gitu ya dari karyawan gitu ya. Oh, ini tagnya ya. Melangkah, iya benar. Disambungin lah ya. mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu. Mulai untuk kayak jadi entrepreneur gitu ketika gue mau resign nih, mau fokus ke usaha dan akhirnya sekarang udah jadi full entrepreneur gitu kan. Jadi dulu ketika selesai kuliah itu memang aku diberi wejangan lah ya. Kayak nasihat dari orang tua gitu bahwa ada baiknya kamu coba kerja sama orang lain dulu deh gitu untuk menjadi pegawai. Jadi kamu tahu gimana rasanya di bawah, terus juga gimana rasanya punya leader yang enak tuh yang seperti apa sih gitu. Dan perihnya lah ya, akhirnya mengikuti nasihat orang tua untuk jadi pegawai dulu nih, starting pointnya. And then after itu ternyata punya ambisi lain, punya cita-cita lain ya. Pengen deh jadi womanpreneur. Wah, itu kayaknya keren deh jadi CEO gitu kan. Jadi akhirnya aku berniat lah untuk mengejar mimpi itu, mengejar ambisi itulah. Kita harus berani ngomong ambisi gitu sebagai perempuan. Iya. Harus perempuan nggak apa-apa punya ambisi kan? Punya ambisi gitu. Benar. Mengejar itu dan akhirnya pada saat ngantor itu aku udah mulai belajar bisnis. Jadi memang sudah mulai belajar bisnis dari mulai bisnis baju, bisnis makanan. Jualan donat, maklon lah dan lain-lain gitu ya. Banyak ya. Tapi semuanya gagal. Gagal. Kayaknya gue
terima gaji aja apa ya gitu. Semuanya gagal lah gitu. Sampai bisnis production house pernah, terus IO juga pernah. Cuman kayaknya semuanya dicoba lah ya. Semuanya dicoba. Kayak mencari yang pas di mana gitu. Nih, sebenarnya tempat gue di mana nih gitu. Karena ya cita-cita pengen jadi womenpreneur sama women leader itu kan. Gagal lah berapa kali. Terus akhirnya udahlah mungkin cocoknya jadi pegawai aja kali ya gitu. Terus tapi kayak family tuh kayak enggak enggak deh, nggak mungkin, coba lagi deh yang lain. Gitu. Pada saat itu akhirnya sambil kerja pada saat itu jualan telur. Kenapa ke telur? Sama sayur. Iya, karena itu kayak kebutuhan utama gitu loh. Maksudnya kan gue udah nyoba dari mulai jualan donat, jualan baju di online shop, jualan kain-kain dan lain-lain gitu, makanan, sampai ke production house dan lain-lain. Wah, kayaknya kok nggak working well gitu. Sampai akhirnya coba deh bahan pangan. Gue jualan telur sama sayur pada saat itu. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran pas lagi makan atau jual telur aja deh? Sebenarnya karena pada saat itu adik gue tuh jualan telur juga pada saat itu. Terus kayak gue membantu adik gue berjualan telur. Dan adik gue juga dididik sama keluarga gue tuh dari bawah. Ya maksudnya lo beneran harus jualan telur dari bawah. Pada saat itu dia jualan di pasar. Dia buka kios gitu. Padahal dia juga anak IPB berpendidikan dan punya karir gitu. Tapi dia gak malu buat itu. Akhirnya kayak gue support adik gue. Akhirnya gue bekerja sama tuh berdua sama adik gue. Ayo coba kita jualan telur. Terus tiba-tiba gue punya ide lain lagi, gue jualan sayur. Terus gue suka nanem. Akhirnya sayurnya tuh gue udah gak ngambil dari orang, tapi gue nanem punya kebun sendiri lah. Gila, gue nyangkul sendiri, nanem sendiri, apa-apa sendiri gitu. Jual sendiri gitu. Sampai ternyata diterima market. Bagus gitu. Kayak rezekinya tuh ya mungkin lancarnya di situ lah pada saat itu. Tapi gue masih ngantor. Gimana caranya lo bagi waktu, kan di kantor pasti udah sibuk banget. Udah, terus apalagi tadi harus nyangkul sendiri, harus jual telur, sayur gitu kan. Membagi waktu dan disiplin kali ya gitu ya. Jadi mungkin kalau pagi, siang, sampai ke sore tuh gue ngantor. Terus nanti malamnya kayak gue ngerekap orderan gitu. Dan mungkin gue punya business partner pada saat itu, which is itu adalah adik gue pada saat itu. Jadi kita membagi tugas lah dalam masalah operasional, mungkin adik gue, tapi yang rekap dan marketing dan lain-lain itu gue pada saat itu. Jadi gue punya business partner. Terus disiplin juga, weekday tuh gue ngantor. Weekend tuh gue nggak liburan. Gue di sawah. Gue di kebun. Jadi kerjanya tiap hari lah. Iya, tiap hari lah itu. Kayak ya 7 hari gitu ya. Jadi weekend tuh gue di kebun, nyangkul, nanem benih. Terus tiap hari kayak cuman mungkin gue punya satu pegawai pada saat itu yang bantu nyiram dan lain-lain, dan memantau si tanaman itulah gitu sampai dia bisa panen. Jadi kuncinya adalah disiplin, komit, bagi waktu, sama ternyata punya bisnis partner itu membantu loh. Walaupun kita masih jadi pegawai gitu, ternyata kita bisa jalan di dua kaki ya. Bisnis partner. Nah itu tricky sebenarnya. Bagaimana kita punya bisnis partner? Aku mau tanya kembali. Karena memang sih kayak gue juga ngeliat gitu kan, bisnis partner tuh penting banget. Dan ketika kita memilih bisnis partner yang salah, wah itu pusing sih gitu. Bisnis partner tuh kayak pilih pasangan kali ya. Iya maksudnya. Iya. Kayak lo kan terikat dalam satu company itu kan kayak nikah gitu ya. Jadi gimana caranya kayak ya lo harus mengisi satu sama lain gitu kan. Karena pasti co-founder itu kan ada plus minus ya masing-masing. Gimana caranya antar co-founder itu bisa melengkapi satu sama lain. Itulah Bu. Tapi ada tips gak dari lo buat milih bisnis partner yang memang cocok gitu lah ketika mau mulai bisnis? Apa ya? Gue sih gak muluk-muluk. Mungkin yang pertama tuh gue percaya feeling sih gitu. Feeling. Cewek ya? Iya, feeling. Cewek pakai feeling dulu lah ya. Gak usah kedukun juga sih sebenarnya. Kedukun. Dilihat dulu nih. Ya, gimana gimana? Mbak, ini gimana? Apakah ini cocok? Aduh, pusing. Ya gue percaya feeling. Kayak ketika lo ketemu bisnis partner, feeling lo gimana? Chemistry-nya gimana? Feeling lo gimana?
Terus ya lo harus trust. Kalau di awal lo udah nggak trust sama bisnis partner lo, itu bisnis itu kan gonna be a long journey gitu. Iya. Maksudnya itu ada ups and down, pasti ada gesekan dan lain-lain. Kalau lo nggak trust, itu akan hancur sih. Sampai saat ini pun aku masih belajar sih Git, gimana caranya punya bisnis partner yang tepat dan juga bisa memaintain hubungan dengan bisnis partner ini. Cuman hingga saat ini sih semuanya fine. Gue tidak menemukan yang terlalu gimana gitu. Semuanya berjalan dengan baik ya. Tapi kalau gue sih itu kuncinya. Pertama tuh feeling gitu. Feeling ya. Menurut lo feelingnya gimana? Terus yang kedua trust. Karena kalau nggak ada trust, kayaknya mendingan gak usah berbisnis deh sama bisnis partner itu. Iya benar. Nggak dilihat dari zodiaknya apa gitu ya? Ya, kayaknya cocoknya gue sama Gemini atau sama Virgo atau sama apa gue ya? Taurus sih. Taurus apa ya gue? Gue kayak, lu astrologi jangan-jangan sama co-founder lo. Yang gue mau tanya gimana couple planner gitu. Couple planner ya? Iya. Itu tricky juga kan? Iya. Benar, iya kan? Sih. Dan lu bisa melakukan itu buat gue. Menempatkan di mana kapan kita jadi couple, kapan kita jadi partner bisnis. Iya, kan itu challenging sih. Sama mungkin gue sama adik gue. Bisnis partner gue kan adik dan kakak kan ya. Banyak yang gak berhasil juga sih. Tapi pada saat itu berhasil. Makanya ya alhamdulillah bisa ada. Poultry, oke. Udah berapa tahun nih? Sebenarnya kalau bisnis jualan telur tuh udah cukup lama ya sebelumnya. Cuman untuk startup ini dia baru 1 tahun terakhir ini. 1 tahun. Ini udah startup. Oke, wow. Ada tagnya. Ada tagnya apa? Poultry tag. Poultry tag. Iya, nanti tunggu tanggal mainnya ya. Kita lagi, ya pokoknya ada hubungannya sama IoT dan AI lah. Wow, jadi berbasis tech ya? Iya. Teknologi. Dimulai dari jualan telur di pasar. Wow, oke. Yang memang awalnya tradisional gitu ya, approach-nya. Sekarang bisa nanti jadi untuk ini ya, disambungin ke tech juga. Iya, bisa banget. Oke. Pada saat itu mungkin gue menemukan mentor sih. Oke. Mentornya lo siapa sih? Banyak sih yang bantu gue gitu. Banyak lah, pokoknya mentor gue baik-baik. Dan sampai akhirnya bisa menambah pengetahuan gue bahwa bisnis agri atau poultry itu bisa dikoneksikan dengan tech. Bahkan kayak didatengin dari luar gitu loh. Ada satu institusi besar yang mendatangkan mentor perempuan yang memang ahli AI dari luar gitu. Jadi kayak wah, dalam perjalanannya ternyata banyak yang sayang ya, yang ngasih mentoring. Dan gak cuma perempuan sih, gue punya mentor cowok juga, dia CEO perusahaan mungkin yang lebih besar lagi. Udah besar dibandingkan poultry. Dia banyak sabar juga mengajarkan gue dan membuka pikiran gue as a woman, bahwa women juga bisa running bisnis tech, poultry tech atau agri tech gitu. Wow, oke. Mentor itu juga itu juga ya. Iya, butuh mentor sih gitu. Yes. Bener banget sih, mentor itu penting banget karena yang bisa kita mengarahkan gitu ya nanti ke depannya untuk di sini gimana dan sebagainya. Dan tempat nanya juga sih sebenarnya. Kalau bingung tuh nanya. Sampai mentor gue mungkin yang cowok kayak, lu nanya mulu dulu. Kan aku jenius. Jadi gue banyak pertanyaan. Iya, bener sih. Dia penuh kesabaran mungkin ya. Gue nanya terus kayak anak kecil nanya gitu. Ya gimana, kan kita lagi belajar ya. Bener. Aduh, banyak pahalanya juga lah mentor kayaknya. Oke, tapi gue penasaran juga sih ya, karena lo kan awal dari tradisional gitu kan, terus sekarang mau mengarah ke tech gitu kan. Gimana waktu itu awalnya kayak mengkoneksikan antara kedua itu, tradisional menjadi tech, dan modalnya gimana sih? Modal apa nih? Modal bisnis. Apa modal mental? Sebenarnya lebih ke modal mental sih gue. Kayak hajar aja gitu kan. Perjalanannya tuh sebenarnya cukup panjang ya gue belajarnya, karena sebenarnya gue nggak ada background tech. Jadi gue tuh kuliah di IPB, jadi memang ekosistem gue tuh pertanian lah. Gitu. Jadi memang S1 S2 gue di IPB pure pertanian. Tapi ya itu, sebenarnya gue merasa yang menyelamatkan gue menjadi bisnisnya bisa jadi lebih baik tuh ternyata bisnis partner. Di perjalanan itu ternyata gue bertemu satu bisnis partner yang dia lebih mengerti tentang tech.
Dia anak ITB lah, si mentor gue ini. Jadi dia banyak kasih masukan gitu mengenai tech sama gue. Nah jadi gue saling melengkapi. Mungkin satu ada yang mengerti tech, satu ada yang mengerti agri gitu. Kita disitulah menjadi pertukaran ide dan sampai akhirnya jadi poultry lah gitu. Oke, I see. Boleh disebut nggak kayak awal modal tuh berapa sih? Modal mental lah ya. Oke. Pinjol jangan-jangan bro. Jangan-jangan. Soalnya kan ketika mulai bisnis kan pasti butuh ini kan yang benar. Mungkin banyak orang yang ragu untuk memulai bisnis itu adalah nggak punya modal kayak gitu. Gimana cara lo untuk bisa dapetin kayak modal selain modal mental tentunya untuk bisa memulai berbisnis? Tapi sebenarnya emang bener sih gitu. Maksudnya di awal tuh buat kalian yang mulai bisnis sih mental dulu ya. Iya, karena itu akan dibolak-balik banget dalam perjalanannya. Orang kan kayak ceritanya yang manis-manis terus ya. Bawa Mercy BMW gitu kan. Padahal di perjalanannya menangis. mau nyerah. Tapi kalau misalnya mentalnya nggak kuat kan mundur dia, back off. Tapi kalau memang mentalnya kuat, just keep going. Apapun yang diomongin orang, just keep going. Salah ya. Semua orang punya kesalahan ya. Salah perbaiki, jalan lagi. Kadang dicemooh dan lain-lain gitu kan. Tapi itu kan membentuk mental si pengusaha ya. Terutama perempuan sih, you know. Jadi awalnya adalah modal mental. Dan mungkin banyak juga yang underestimate dan gak percaya bahwa bisnis lo tuh bisa bagus, bisa baik dan besar ke depan. Jadi buat gue yang pertama adalah modal mental. Uang sekarang maksudnya dunia tuh sangat terbuka banget gitu ya. Semenjak ada teknologi hype terus kan. Jadi banyak banget sumber keuangan gitu loh. Asal kita mau melek itu dengan ya belajar cuman sekedar di YouTube, Instagram ataupun googling gitu ya. Pendanaan tuh apa aja. Dan sekarang terbuka banget luas di mana-mana. Jadi buat gue permasalahan pertama tuh bukan permodalan sekarang, tapi kayak mentalnya kuat nggak. Kalau itu kuat, permodalan itu akan datang sendiri sih. Oke. Kalau dulu gue mungkin nyisin dari gaji ya gitu. Nyisin dari gaji, terus gue resign kan, dapat pesangon dong. Dapat pesangon ya. Lumayan nih, taruh set, rugi. Tapi nggak berhenti lah gitu. Tetap terus ini ya. Ya maksudnya kita bisa nabung dari kalau sebelumnya adalah pegawai, kita bisa punya tabungan gitu loh buat chasing our dream yang lain gitu. I see. Terus ini by the way ini telur gue. Apa nih yang membedakan telurnya? Lihat dong coklat premium seperti itu kan. Ini iklan nggak bayar kan? Ini mana co-founder yang satu lagi ya? Bisa dimakan gak nih? Jangan. Makanya tadi kata co-founder lu, lagian lu pakai bawa telur. Jangan salah. Telur itu yang membuat gue bisa jadi kayak sekarang punya duit. Wow, Jadi untuk pemasarannya udah sampai mana aja nih telurnya? Selama ini sih sejauh ini kalau untuk telur tuh kita masih Jawa Barat sama Sumatera. Semua pasar Jawa Barat lo pegang? Kalau kita tuh bisnisnya bukan B2B atau B2C. Gimana tuh? Tapi friends to friends. Friends to friends. Baru bingung nih lo. Bingung kan? Jadi lo punya banyak temen dong? Iya, aku punya banyak temen. Jadi customer aku adalah teman aku. Nice. Gitu. Jadi treat them like a family aja gitu sih. Oke. Gitu. Jadi lo gimana pasarnya ini melangkah? Ya, semoga ya bisa banyak gua. Ya. Balik nanya. Nah berarti ini udah tadi Jawa Barat sama Sumatera. Gimana awalnya lo kayak bisa masuk ke pasar Jawa Barat dan sama Sumatera juga gitu? Sebenarnya kalau ngomongin market, rezeki juga ya gitu ya. Gue orangnya kayaknya agak perasa nih jadi. Tapi memang gue percaya rezeki gitu loh. Jadi ya mungkin cocoknya dari segala bisnis yang udah gue coba, mungkin rezeki gue di agriculture sama di poultry gitu. Terus kenapa bisa kemana-mana, dan di poultry ini produknya itu dipakai oleh kita kebanyakan B2B ya, dan itu jaringan hotel internasional sih. Jadi buat gue itu kayak aku senang produkku ada di
misal ya hotel, misal Royal Tulip atau Aston atau Novotel dan lain-lain gitu. Itu kayak kalau lo kayak lagi nginep tuh, ini dari Poultry ya. Kayak gitu loh. Oke. Maksudnya sebangga itu gak sih? Iya. Oke. Dan itu mulainya ya nggak tahu, datang aja sih. Kayak gue juga nggak chasing yang gimana banget gitu ya. Ambisius buat create market, tapi ternyata ada hal lain yang we cannot control, which is ya buat gue ya rezeki aja sih. Rezeki ya. Oke. Bentar lagi ceramah. Oke, berarti jadi lo awalnya memang ini ya untuk pertemanan gitu ya, lo networking karena memang bisnis networking itu sangat penting banget sih untuk mendukung bisnis. Underestimate your network sih, itu sih yang gue ambil dari bisnis ini. Ternyata network yang selama ini gue create itu bisa jadi tangga menuju puncak gitu. Wow, menuju puncak. Do not underestimate sih. Oke. Berarti memang harus relationship itu sangat harus dijaga lah ya dengan siapapun, networking. Networking. Oke. I see. Terus nanti setelah Jawa Barat sama Sumatera ada target pasar lain nggak? Pengennya sedunia. Indonesia. Sangat ambisius ya gue. Dia ngomong Indonesia, gue pengen. Iya, makanya gue kasih nama Instagramnya poultry.global. Karena cita-cita gue pengen mendunia gitu loh, bisa jadi perusahaan yang global, gitu. Nggak apa-apa dong, kita as a women punya cita-cita yang tinggi kan. Jadi misalnya kalau lo lagi ke Eropa, ini dari Poultry loh telurnya. Tiba-tiba kayak Menara Eiffel lagi breakfast gitu, ini Poultry. Amin ya. Mohon maaf pemirsa, saya jangan jadi netizen. Namanya kita cuma bermimpi kan, nggak apa-apa kan, nggak ada yang larang bermimpi. Iya. Benar, memang mimpi untuk kita mencapai goal itu dimulai dari mimpi nggak sih? Iya, dimulai dari mimpi. Tapi harus bangun juga gitu buat ngejar itu. Yes, itu yang penting juga nih untuk mengejar mimpinya gimana gitu kan. Bangun, wake up guys. Oke, ini kan setahun ya untuk yang Poultry nih setahun. Kalau boleh ngomongin soal cuan nih. Aduh, ini ada petugas apa ya? Gimana nih cuannya nih setelah setahun membangun Poultry? Cukup lagi. Cukup ya. Bisa makan kan. Bisa jalan-jalan, bisa sekolah lagi, bisa ikut fellowship, udah itu cukup lagi. Berapa digit? Aduh, co-founder satu lagi mana sih ini? Telurnya butuh. Ya pokoknya aku di sini mungkin buat share ke teman-teman anak muda lah ya, bahwa bisnis yang tadinya stigmanya adalah bisnis agri atau poultry itu nggak menguntungkan dan nggak dilirik kayak anak muda tuh males gitu ya untuk situ. Tapi enggak kok, karena itu udah gue rasain. Ternyata bisnis agri dan poultry itu sangat menguntungkan gitu loh. Kalau nggak menguntungkan, gue nggak akan bertahan gitu. Itu sih pokoknya poinnya. Angkanya nggak usah sebut ya gitu. Tapi maksudnya kalau nggak menguntungkan, gue nggak akan bertahan. Jadi poinnya itu. Jadi sarannya adalah supaya anak-anak muda mau jadi petani ataupun peternak, karena itu menguntungkan kok. Dan bisnis itu bisa keren gitu loh, kayak gini yang ada tagnya gitu. Oke. Iya ya, karena memang kalau misalnya ngomongin soal petani gitu ya, jadi petani mungkin anak-anak Gen Z zaman sekarang itu kan mikirnya tradisional. Yang sekarang mungkin lebih memilih untuk kayak YouTuber dan sebagainya gitu kan. Iya benar. Sosial media gitu. Tapi ternyata itu bisa dikonekin gitu kan, antara tech, sosmed juga sama pertanian gitu. Gue juga waktu jualan telur ini juga banyak pakai Instagram. Dan itu yang bisa nge-scale up bisnis gue karena gue ngonten pada saat itu. Bahkan kayak partner bisnis gue tuh gue temuin mungkin karena dia melihat konten-konten gue di Instagram. Tapi mungkin konten gue agri dan poultry ya pada saat itu. Lo live Instagram jual telur? TikTok. TikTok. Kan kenapa
enggak ya kan? Benar. Kita kan masih punya jiwa muda yang kreatif kan, suka ada aja kan idenya. Tapi ya kenapa nggak agri yang diotak-atik jadi kreatif gitu kan? Agri sector itu. Agri sector, iya. Gue kan pernah kerja di startup agri culture gitu sebelumnya. Dan gue ngelihat sih memang memang menguntungkan gitu sebenarnya. Memang sektor yang daily needs gitu. Tapi waktu itu agriculture-nya itu adalah kayak input, jadi kayak pupuk dan sebagainya kayak gitu sih. Gitu. Dan gue ngelihat kan juga sempat kayak research dan sebagainya gitu kan ya. Kayak anak-anak muda zaman sekarang itu yang mau di sektor agri gitu kan, jadi petani dan sebagainya itu menurun sih. Sekarang mau menurun gitu. Kayak orang-orang yang milenial terus Gen Z yang mau jadi petani gitu, itu menurun sih gitu. Gue juga sering kayak dibilang sama orang kayak, "Dulu ngapain sih kotor?" Kayak yang kotor-kotor itu ada duitnya loh. Berani kotor itu baik. Berani kotor. Aduh, ini jangan sampai ada logo itu ya. Oke. Iya. Ngapain sih, capek gitu. Cewek kan biasanya banyaknya tuh beauty ya, fashion gitu. Jadi kayak gue tuh menghadapi 2 challenges sih. Pertama sektornya agri sama poultry. Terus yang kedua adalah womenpreneur, which is kayak as a women CEO juga kayak as a women leader kita tuh ngadepin tantangan itu kayak 3 kali 4 kali lipat dibandingkan dari pria sih sebenarnya. Dan kalau kita nggak benar-benar tough dan kuat buat ngadepin itu bisa mundur sih gitu. Tapi just keep going aja. Pertama itu challengesnya. Terus yang kedua adalah bisnisnya agri dan poultry, which is itu berat. Orang tuh kayak itu berat gitu. Tapi ya just keep going sih, gue sih. Oke. Tapi sempat di underestimate gitu nggak sih kayak ketika perempuan gitu ya yang mau mulai bisnis gitu, karena kayak ngelihat mungkin di Indonesia masih banyak juga yang melihat yang jadi leader tuh cowok gitu. Sempat kayak ngalamin itu nggak, ada momen itu nggak? Pasti. Bukan sempat ada momen sih, sering iya sih. Sering malahan ya. Seringnya iya kalau ketemu investor terutama. Bisnisnya agri gimana gini. Women leader ya, women CEO ya. Bisa nggak nanti? Kayak gitu kan. Terus kamu passionate memang di sini, kok bisa ke agri? Bingung dia kan. Kayak kalau cowok tuh kayak it's a normal thing kayak lu agri. Tapi kalau perempuan tuh kayak di question more gitu lah. Iya, question more gitu lah. Even though kayak mentor gue dari US pun dia bercerita sama, dia juga womenpreneur AI di US. Ternyata questioningnya sama. Jadi kayak kalau dia pitching juga kayak mungkin yang dapat investasi dari semua itu perempuan tuh kayak cuman 2% atau 5% gitu. Jadi kayak ternyata gue face the same challenges gitu ya, challenges sama yang di luar. Jadi pasti makanya mungkin gue create support system, banyak temenan sama CEO cewek dan women leader juga supaya ada dukungan positif. Support system itu penting ya. Iya, just keep going bro, jangan didengerin, just keep going, tunjukin kalau memang kerjanya bagus gitu. Terutama dalam hal investasi sih. Tapi gue dapat kok partner yang percaya kalau women CEO bisa running bisnis agri dan poultry. Oke. Gitu. Oke. Tapi ada momen nggak? Ini adalah misalnya momen yang paling lo terbawah gitu, masih down banget. Dan akhirnya lo bisa grow gitu ya, bisa berdiri lagi karena your super system gitu. Sempat kehilangan confidence kali ya, bahwa bisa nggak ya gue punya bisnis atau company agriculture atau poultry dan itu bisa jadi besar, nggak sekedar bisnis jual beli biasa, tapi itu bisa jadi besar, well managed, bisa jadi global gitu. Sempat kayak ngerasa kayaknya nggak bisa deh, kayaknya ya udah jual beli aja gitu. Down banget sampai kayak kehilangan semangat lah gitu. Tapi
karena punya support system womenpreneur yang lain, mereka support. Bahkan dari mereka tuh beberapa invest ke bisnis gue yang agri sama poultry itu, buat mensupport women leader yang lebih junior lah. Junior, akhirnya mereka masuk invest dan ternyata growing di situ, sampai akhirnya growing di situ ada lagi masuk invest lagi yang baru gitu. Jadi ternyata as a women kita butuh support system loh, buat jadi trigger kita buat growing gitu. Dan karena mungkin gue pernah ditolong sama women leader yang lain ketika gue dalam posisi jadi women leader juga, sekarang gue invest di bisnis agri yang punya women leader yang masih muda juga, 21 tahun. Oh juga lo juga investor ke ini ya, other business juga ya? Microgreens namanya. Microgreens, gimana tuh? Indoor vertical farming, edible flower sama microgreens itu loh yang lagi hits sekarang gitu kan. Yang pada saat gue nanam tuh kayak gak ada yang beli gitu loh. Kayak ini ngapain sih sama bisnis partner gue yang 21 tahun. Nih orang gila apa kayak gini, siapa yang mau beli gitu kan. Terus sampai sekarang kayak gue shock banget gitu, ternyata lebih tinggi daripada jualan sayur. Wow. Si microgreens sama edible itu ya. Ya, karena konsisten dan gue punya bisnis partner 21 tahun. Akhirnya gue invest di dia, sharing juga banyak di dia. Jadi ternyata support system di womenpreneur itu penting banget buat jadi trigger dia bisa jadi growing bigger gitu. I see. Apa sih yang ketika lo mau invest gitu ya, apa yang lo lihat sebenarnya dari bisnis itu? Foundernya sih. Foundernya, sosoknya dulu ya. Iya, gue emang agak beda kalau jawab pertanyaan kayaknya. Pertanyaan dulu ya. Foundernya gue lihatnya. Kenapa foundernya? Kalau foundernya bagus, bisnis apapun yang dia create pasti bagus. Karakternya itu ya? Yes, itu sih. Ketika jadi, dia mau kerja keras dan determine with hari dream gitu kan ya? Iya, ada itu yang kayak driven itu kuat gitu. Mau bisnis apapun kayaknya dia jadi deh. Wow. Gitu sih. Jadi gak bisnisnya dulu, gak laporan keuangannya dulu ya? Gue founder dulu. Karena kalau dia punya motivasi yang tinggi, dia pasti akan memberikan yang terbaik gitu loh. Termasuk laporan keuangan mungkin gitu kan. Yes. I see. Terus kalau sekarang juga sering ini juga gak kayak sharing tentang agri gitu ya ke teman-teman, mungkin kayak UMKM atau apa gitu? Sebenarnya kalau sharing tentang agri tuh lumayan sering ya. Ngobrol sama teman-teman petani sama peternak juga. Aku termasuk yang muter, maksudnya bukan yang di kantor aja gitu loh, tapi berteman juga sama peternak, sama petani, networking tadi ya, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling gitu ya, keliling. Jadi termasuk yang deket sama partner bisnis peternak dan petani itu. Nah ketika mungkin datang main, aku ngomongnya gitu, main ke tempatnya mereka tuh pasti akan ada sharing, ada ini loh, sekarang ada program ini loh, ada program ini loh. Oh iya Mbak Dru, yang kayak treat them like a family gitu. Ngasih edukasi gitu lah ya mereka juga ya. Terus ternyata info-info itu berguna sekali untuk mereka. Nice. Ya mungkin mereka terlalu fokus di ladang, kadang suka tertinggal gitu ya. Terus tiba-tiba gue kayak datang membawa informasi yang kayak gue kan orangnya suka ngobrol gitu. Tahu nggak sih ada program ini loh sekarang. Oh iya, wah harapan baru nih. Termasuk programnya Pak Prabowo itu. Waduh. Ini yang soal ini nih, menghapuskan hutang UMKM. Iya. Petani ya sama nelayan ya? Iya gak sih? Iya, petani ya. Petani peternak nelayan, pokoknya agri lah ya, agri sektor ya. Iya. Gue baca juga itu sih gitu ya. Terus sama kayaknya program nomor 1 prioritasnya tuh pertanian, peternakan, pokoknya yang itulah swasembada pangan itu kan. Betul. Iya benar. Itu gue bahagia banget sih ketika presiden nomor 1 nih, harusnya bidang kita bisa rise nih gitu kan. Iya, jadi itu, dan yang penghapusan hutang UMKM itu juga ya. Iya, gue sangat mendukung penghapusan utang buat UMKM, terutama nelayan, petani, peternak gitu ya. Karena itu akan men-trigger mereka untuk bisa kembali bangkit gitu. Karena gue juga berharap Indonesia ini ke depan dia bisa swasembada pangan. Dia bisa menjadi
macan global ya, bukan Asia lagi, untuk pertanian atau peternakan ataupun kelautan, perikanan, karena kita kaya banget. Kaya banget sih, kaya banget. Sumber daya alamnya tuh gila sih. Kayak Indonesia. Apa aja ditanam tuh tumbuh gitu loh. Iya, karena gue nanam kan. Karena gue nanam kan. Oke. Dan mereka gimana responnya nih, para petani yang lo sempet? Iya, gue sempet ngobrol ke beberapa petani dan peternak. Ini Badru, ini bener nih. Iya ini jadi programnya nih. Wah, kita happy banget nih. Gimana ya caranya? Bentar ya, saya bukan tim ses sih sebenarnya. Nanti tak tanyain ya, sebentar gitu. Tapi kayak mendengar mereka bahagia banget, excited banget. Pasti kayak gue seneng juga ya. Iya, gitu. Ada temen gue di Kopeng gitu, petani juga, dia yang kayak, ini bener Badru, berarti aku bisa punya modal lagi dong, bisa ini dong, ngembangin bisnis dong. Terus ada beberapa peternak kan yang collapse lah ya, karena kekurangan working capital atau permodalan itu kan. Kayak ini bener Mbak, aku bisa ngaktifin kandang aku yang mangkrak lagi dong. Kayak jadi harapan baru mendengar mereka tuh mereka. Kayak wah, ternyata program ini kayak harapan baru ya buat mereka ya gitu. Karena gue juga kadang kalau main sama mereka petani atau peternak itu suka tinggal stay di rumahnya gitu, kayak makan dulu atau minum dulu gitu. Terus kayak gue merasa sebenarnya yang mereka produce itu basic needs gitu loh. Kalau nggak ada mereka, lo nggak makan coy. Iya, lo nggak makan coy. Tapi kadang suka sedih juga ngeliat kesejahteraannya kan. Ya siapa tahu dengan adanya program prioritas dan ada penghapusan itu bisa men-trigger, bisa jadi lebih baik si pertanian dan peternakan di Indonesia itu. Iya, semoga bagus sih sebenarnya untuk kayak men-trigger mereka. Kalau lu turun lapang ya gitu, gue tuh kadang lu suka pengen nangis gitu loh kalau mereka yang kayak, iya aku gagal panen Badru, aduh, terus uangnya cuma segitu lagi gitu. Mereka kan terus kayak gagal panen, stroberi ku gagal semua Badru. Wah, iya gitu. Kadang peternak juga kayak, aduh Mbak, aku kena wabah nih. Ya kayak, wah, tapi kalau nggak ada mereka, lo makan telur dari mana gitu kan? Lo makan sayuran yang bisa ngejaga lo nggak kena penyakit tuh dari mana? Cuman mungkin belum menjadi prioritas kemarin itu ya. Dan sekarang ada kabar ini, seneng sih gue. Semoga itu kan bidang gue. Iya, benar-benar. Aku senang sekali. Iya, semoga sektor pertanian agri gitu ya semakin maju lah di Indonesia. Benar. Oke, jadi permodalan ini salah satu yang penting ya untuk mereka untuk tetap tumbuh, tetap growing gitu ya. Berarti banyak juga sebenarnya yang sekarang dialamin tuh mereka tuh kayak gagal panen, mereka stop di sana dan nggak tahu nih mereka harus ngelakuin apa gitu ya. Mungkin itu juga yang membuat mereka terlilit hutang ya. Karena agriculture sama poultry itu kan makhluk hidup ya, maksudnya tanaman dan unggas gitu ya. Mereka kan hidup gitu, bernyawa ya. Maksudnya ada resikonya lah, ada risknya. Tapi ketika itu gagal panen, biasanya disitulah mereka kehilangan semangat karena loss kan. Ada yang bisa rise lagi, yang bisa bangkit lagi, ada yang ya akhirnya mangkrak sampai sekarang mereka nggak mulai lagi. Dan buat gue, petani sama peternak itu harus dilindungin gitu, dan harus didampingin sih. Kalau kita mau swasembada pangan gitu. Oke. Jaya. Selain permodalan, apalagi nih yang menurut lo tuh penting nih untuk membantu para petani untuk di sektor agri ya, untuk bisa tetap growing di Indonesia? Edukasi sih. Edukasi. Yes, edukasi. Karena kalau kita membuat produk yang high tech atau produk agri-tech atau poultry tech, tapi teman-teman kita tidak bisa mengadopsi itu akan ada gap. Bagaimana caranya kita yang membuat produk agri-tech atau poultry tech itu bisa match sama teman-teman yang lain yang user lah, yang user itu. Nah, di sini butuh peran dari pemerintah juga buat mengedukasi petani ataupun peternak mengenai teknologi dan digital. Jadi kita bisa punya sektor pertanian atau peternakan yang mungkin sekeren Jepang, sekeren US gitu, yang semua tuh udah lekat banget sama teknologi itu. Mereka terbiasa, peternak atau petani terbiasa dengan teknologi itu.
itu yang bisa mempercepat, jadi katalis sih kalau menurut gue. Iya, setuju banget sih. Karena memang dulu juga waktu gue di startup itu kita kan juga berbasis tech gitu kan sebenarnya. Dan ngerasain juga kan gitu. Iya, ada gap itu sebenarnya. Ada gap di mana kita mau ngelakuin ini pakai tech gitu ya, tapi ada gap, ternyata banyak petani juga yang masih nggak melek digital. Iya, gitu benar-benar. Terutama yang mungkin udah generasinya udah tua gitu ya. Ya makanya gue berharap banyak anak muda yang mau masuk ke pertanian dan peternakan. Terus sekarang kayaknya ada rekrutmen petani milenial ya. Yang dapat gaji itu kan, kalau nggak salah ya. Itu bagus juga. Jadi anak muda tuh banyak masuk gitu, terus kayak anak-anak yang muda kayak gue masih muda kok gitu. Kita masih muda lah ya. Kan kalau maksudnya masih kadang suka ngoprek. Wah, apalagi nih, kadang gue suka tanya ChatGPT, ini teknologi apa lagi nih, agri atau poultry gitu kan. Karena anak muda ya, mereka curious ya. Jadi banyak kreativitas di dunia peternakan sama pertanian itu. Gitu. Jadi butuh anak muda lah. Cuman gimana caranya bisa menarik sektor itu buat mereka. Nah, itu mungkin pemerintah harus masuk di situ. Benar sih. Memang nggak mudah sih, karena harus menggeser yang sektornya yang ini tradisional gitu kan ya. Terus ke tech gitu emang nggak mudah sih. Tapi ya harus dilakuin gitu. Kayak revolutionary gitu. Iya, benar. Tapi harus kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya. Karena ada krisis iklim dan kita nggak tahu kita akan ngadepin krisis pangan, terus kayak lumbung pangan kita kayak tanahnya aja luas dan subur dan airnya gitu kan. Tapi kayak nggak bisa ngolah pada saat krisis itu terjadi, nggak punya cadangan makanan, mau gimana? Nggak bisa hidup. Mau punya banyak duit juga kalau nggak ada bahan pangannya gimana? Nggak bisa makan. Benar sih. Itu, dan makanya memang harus dilindungi pertanian sama peternakan itu, karena ya challenging. Kalau nggak dilindungi ya hancur lagi nanti. Peran pemerintah nih penting banget sih. Pak Prabowo, Mas Gibran, minta tolong ya. Yang muda-muda tolong dilindungi. Jangan jadi selebgram terus. Selebgramnya pertanian, peternakan kan bisa kan? Bisa. Ini kayak gini kayaknya lu jadi selebgram pertanian ngobrol sama gue peternakan. Iya. Jadi ini ya mengedukasi soal pertanian gitu. Kan belum banyak juga ya selebgram yang fokus misalnya ke pertanian gitu kan. Mungkin bisa ini jadi salah satu. Tapi gue liat udah ada beberapa kayak petani-petani keren gitu. Gue suka nge-follow juga kan. Ih, keren banget deh, kayak nanam bawang, nanam nanam cabai gitu. Jadi kayak main game aja, kayak kita melihat dia tuh kayak main game. By the way, gue dulu tuh pertama kali suka agri sama poultry itu, lu tau game Harvest Moon itu gak sih? Iya, tahu. Lu main juga ya gitu? Sempat. Iya, seru banget gak sih? Gara-gara itu gue tuh sampai dimainin sampai dimarahin nyokap gue, kayak kamu tuh gak belajar main game Harvest Moon terus. Padahal gue kayak nanam ngasih makan ayam gitu kan ya. Terinspirasi jalannya dari situ nih. Gue tuh karena itu sampai akhirnya gue kayak pengen punya rumah yang ada tanahnya lah gitu ya. Jadi masuk ke alam bawah sadar ya. Iya, alam bawah sadar. Suka gitu main game. Karena dulu masih kecil cuman bisa main game. Terus sekarang gue kayak main Harvest Moon aja gitu. Beneran. Iya, itu. Oke, wah lucu juga ya. Iya, makanya itu luka masa kecil yang jadi cuan sih. Iya, dimarahin nyokap gue gara-gara main Harvest Moon. Gue mau jadi apa main game terus? Main game. Tapi Haria sekarang bisa menghasilkan cuan. Sekarang gue bisa ngomong menyokap gue nih jadi duit. Iya benar-benar. Dan jangan-jangan nyambungin ke tag-nya nih karena Harvest Moon juga gitu, dimainin pakai HP gitu. Nggak gitu juga sih gitu. Tapi ya mungkin itu bisa jadi itu ide juga ya. Maksudnya dengan main game pertanian atau peternakan yang seru, kan jadi cinta sama pertanian sama peternakan ya. Coba Pak bikin Presiden game soal pertanian mahal Indonesia. Soalnya bikin game, saya belum bisa bikin game. Oke. Berarti lo cinta banget sebenarnya dari pertanian, sebenarnya dari kecil. Passion karena, kayaknya gitu. Lo melihat gue gimana gitu? Passionate atau gimana? Iya, gue ngeliat kayak passionate juga sih dari kecil gitu kan ya. Memang udah suka. Memang dimulai dari Harvest Moon gitu kan. Iya, Harvest Moon itu. And then kayak telur, sayur, microgreen, sampai sekarang juga investor juga di dunia agri gitu kan. Kayaknya gue merasa memang kalau gue nggak suka, kayaknya gue nggak akan bertahan deh gitu. Dan mungkin alam bawah sadar gue, ya mungkin gue suka gitu sama agri sama poultry tuh. Itu sih. Oke, nice. Oke. Kalau jadi womanpreneur gitu tadi ya. Tadi kan udah cerita sebenarnya ada banyak banget yang
ya sering underestimate dan sebagainya gitu kan ya. Gimana cara lo untuk bisa ngasih tahu nih buat para woman yang mau jadi entrepreneur untuk bisa tetap gigih gitu untuk bisa ini ya. Karena mungkin banyak juga yang ngalamin kayak di underestimate dan sebagainya dan akhirnya karena nggak kuat gitu ya secara mental dan sebagainya, akhirnya mereka harus berhenti di situ gitu. Ini agak sulit ya, soalnya gue bukan orang yang wise gitu nih. Chasing your dream dan just keep going. Jangan dengerin kanan kiri, just keep going. Terus berada di tempat yang positif gitu. Jangan didengerin yang negatif. Just keep going. Karena kita as a woman itu ngehadapin tantangan itu 3 kali lipat hingga 4 kali lipat daripada men CEO. Dan gue berharap itu semua perempuan akan bisa kayak gitu, akan bisa menghadapi tantangan itu sampai nanti tuh nggak ada men CEO sama women CEO. Juga ada CEO. Only the CEO. Iya. Karena kalau yang laki biasanya CEO ini gitu. Ini women CEO. Kayak why? Ada kenapa? Women ya gitu. Padahal sama aja CEO gitu kan. Sama aja CEO kan. Sampai ya semuanya ya udah CEO, bukan women CEO lagi. Just keep going gitu. Never to learn. If you can do it in your 20s, you can do it in your 30s. If you can do it in your 30s, you can do it in your 40s gitu. Jadi never too late. Never too late to learn and never too late to lead. Iya kan? Kadang orang berasa kayak gue ketuaan. No. Semua orang bisa kok jadi CEO di timingnya masing-masing. Gitu sih gitu. Benar. Merdeka. Oke. Iya, sangat menginspirasi sih ya. Kita baju udah sama ya. Semoga bisa menginspirasi gitu ya. Oke, terus sekarang selain di kerjaan gitu ya, sekarang juga aktif di organisasi gitu ya? Iya. Sebenarnya dari dulu suka berorganisasi, karena suka ngobrol sama teman ya. Terus di organisasi tuh bisa ketemu banyak teman. Pada saat dulu baru beres kuliah tuh ikut organisasi dari luar lah. Apa namanya? YSEALI, Young Southeast Asian Leader Initiative. Jadi kayak perwakilan tiap negara gitu ketemu untuk ngobrolin sebuah isu gitu. Pada saat itu memang fokusnya di organisasi itu aku Women Leadership Academy. Jadi memang banyak dikasih masukan-masukan mengenai women leadership dan support system di situ. Didukung untuk menjadi women leader itu difasilitasi, didukung kalau mau bertanya ada platform buat bertanya. Disitulah sampai akhirnya bisa grow si skill leadershipnya itu as a woman. Jadi ya organisasi itu juga bisa jadi support system sih. Gitu. Organisasi juga. Oke. Iya sih, memang aku juga sempat ngobrol juga sama teman-teman aku gitu kayak dia juga woman leader lah ya. Dia awalnya pemalu dan sebagainya, ikut organisasi, akhirnya dia bisa terpacu gitu. Benar. Tapi benar, gue juga dulu pemalu. Oke, gue juga. Sama dong. Malu-maluin kayaknya. Sekarang ya. Terus lu punya co-founder malu-maluin kayaknya. Oh gitu ya. Gue dulu pemalu as a women, kayaknya banyak yang kayak gitu ya. Lu juga ngerasa ya? Kayak terus nggak berani say no. Iya kan, kayak nggak enakan, iya kan? As a women tuh kayak in your early 20s gitu kayak nggak berani nggak suruh gini aja kayak nggak malu benar. Kayak gue juga awalnya gitu. Ya kadang gue sampai berbuat kesalahan karena gue nggak berani say no, dan itu memperbaiki karakter gue sampai akhirnya gue berani buat say no. Dan di bisnis tuh ternyata terpakai juga karena gue harus disiplin kan mengatur waktu dan skala prioritas supaya semuanya ke handle. Kayak kalau ada waktu yang buat gue kayak ini nggak bisa ditaruh di tempat yang ini di jam segini, gue berani buat say no, sorry gue nggak bisa hari ini,
karena gue gini-gini. Kalau dulu kan mungkin kayak aduh nggak enakan, nggak berani ngomong, enggak gue. Dulu tuh wah pemalu, gue gini aja di forum tuh gue nggak berani gitu. Karena gue kayak aduh takut gitu ya as a woman gitu. Terus say no tuh kayaknya takut gitu. Takut orang kayak aduh jangan-jangan orang-orang ini ntar ini deh nganggep gue gimana gitu. Itu kayak mempertahankan prinsip, padahal itu prinsip gitu ya. Mempertahankan prinsip tuh kayak gak bisa waktu gue muda tuh, kayak gak berani buat say no, mempertahankan prinsip juga jadi gak bisa gitu. Tapi mungkin pada saat itu masuk organisasi yang bisa ngebentuk buat bisa jadi lebih berani untuk nge-lead. Abis itu ternyata gue berani sekarang buat say no dan punya prinsip kan, nilai-nilai yang kalau itu dilanggar gak bisa ya. Kayak gitu sih. Perjalanannya perempuan tuh perjalanannya emang lebih dramatis ya. Oke. Terus kalau gue ngeliat gitu ya kayak woman leader gitu, woman planner dan sebagainya, itu juga harus ada sosok yang jadi panutan gitu. Kalau lu siapa sih? Kayaknya gue nggak fancy deh. Sosok gue nyokap kali ya. Oke, kenapa? Ibu sendiri ya. Karena gue dibesarkan oleh seorang ibu yang berpendidikan tinggi. Terus she is very open-minded tentang women and career, education, bahwa perempuan itu gak apa-apa punya pendidikan tinggi, bahwa perempuan itu gak apa-apa jadi leader gitu, bahwa perempuan itu harus mandiri, harus punya prinsip, harus pintar. Mungkin karena didikan dari ibu ya, ibu dari gue kecil, jadi gue melihat ibu gue tuh penuh bintang-bintang gitu. Loh, kayak anak kecil yang kayak wah ibu aku keren banget ya. Kayak gitu. Jadi kayak waktu kecil juga gue kayak ditinggal dia sekolah S2 S3 gitu kan. Ya mungkin sebagai anak kecil pasti ada aduh kok aku ditinggal ibu aku sekolah, tapi ternyata pas gue besar wah aku bangga punya ibu aku pendidikannya tinggi. Wah aku nyokap gue juga ngelit, terus gue melihat dia ngelit tuh wah aku bangga ngeliat ibuku ternyata bisa keren gitu ya. I just wanna be like her gitu. Jadi mungkin karena dibesarkan oleh ibu yang seperti itu, dan dia juga banyak mengajari gue banyak hal, kayak nggak apa-apa apply fellowship, nggak apa-apa kamu bisa kok belajar ini biologi fisika, nggak bisa. Dan dia mencoba ngajarin, dan gue merasa bahwa ternyata benar ibu tuh kayak jendela pendidikan utama gitu ya bagi satu generasi gitu, nggak cuman bagi perempuan atau laki-laki doang, tapi dia tuh kayak jendela gitu loh di rumah, yang bikin anaknya tuh bisa punya drive yang lain. Dan mungkin gue nggak ngefans sama yang wah banyak lah, yang paling utama yang gue fans kan adalah ibu gue sih. Just wanna be like her. Iya. Dan gue senang gitu kayak ngelihat seorang perempuan itu yang berpendidikan tinggi gitu, karena lu juga ya. Kan lu juga S2. Di mana tadi gue lupa. Gue di Cardiff. Iya di Cardiff kan. Di UK. Jurusannya apa sih gitu? Aku ambil MBA, Media Management gitu. Iya makanya ya lu, tapi lu ngerasa gak sih kalau lu gue jadi kayak di interview nih? Iya maksudnya as a woman kan gue jadi berasa ada yang sama. Iya, gue ngerasa juga sih kayak merasa apa ya, confidence gak sih? Iya, lebih confidence, lebih apa ya, mandiri lah ya. Mandiri. Bisa berdiri lah kalau gue di kaki gue sendiri gitu, gak bergantung pada siapapun lah gitu ya. Confidence, mandiri, terus kayak apa ya, memegang teguh prinsip juga karena lebih open gitu ya. Iya itu sih yang paling berasa sih kayaknya confidence ya. Iya. Kayak kalau perempuan kalau berprestasi ataupun berpendidikan tuh kayak seneng aja gitu, kayak lebih confidence gitu as a woman. Yes benar. Dan itu juga penting juga ketika seorang ibu gitu ya, seorang ibu berpendidikan tinggi itu pasti akan menular ke anaknya ya nggak sih? Iya benar-benar kayak independence women itu bukan selalu yang kayak business women ataupun CEO atau apa gitu, tapi perempuan yang bisa making own decision
tentang apa yang mau mereka lakuin. Kayak misalnya mereka mau bersekolah, berpendidikan tinggi, mau ngajarin anak-anaknya. Jadi mereka kayak punya kemandirian dalam membuat decision gitu. Jadi bukan berarti yang lo harus semuanya harus jadi women CEO, enggak sih. Kayak independence woman tuh kayak punya meaningnya masing-masing. Even though mungkin nanti Gita misalnya di rumah ngurus anak, tapi mungkin Gita memilih jadi perempuan yang berpendidikan, bisa ngajarin anaknya. Tapi kan lo punya decision atas sendiri ya. Itu sih. Nggak bergantung, yes. Benar sih. Oke. Thank you banget, Bru. Sharing-sharingnya sangat menginspirasi banget. Kalau banyak kurangnya. Kayak kita cocok kayak gitu ya. Iya ya. Ntar kita ngobrol lagi lah ya. Oke, terakhir mungkin apa pesan buat para perempuan di sana yang mau berjuang di jalannya sendiri nih? Never give up on your dream. Itu aja sih. Karena untuk chasing your dream pasti banyak challenge-nya. Just never give up. That's it. Oke. Dan mulai aja dulu ya. Melangkah. Thank you banget, Bru ya. Semoga lancar